Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Setio Anggoro, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan program Guru Belajar Seri AKM Kemendikbud, di mana kami telah mengikuti bimbingan dan teknis BIMTEK untuk pelaksanaan AKM dari seri Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum. Adapun materi yang saya pelajari adalah: pertama, konsep asesmen nasional; 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional; 3, asesmen literasi membaca; 4, asesmen numerasi; 5, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Adapun untuk penunjang yang tadi saya sebutkan adalah yang pokok, asesmen pra dan pasca program. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, dilanjutkan dengan rincian materi-materi yang bisa dipelajari pada program Guru Belajar Seri AKM Kemendikbud. Hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70 siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Bagaimana pendapat Anda? Bapak Ibu, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang atau saat ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan UN atau ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kebijakan terkait penerapan asesmen nasional atau AN ini telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anda dapat mendengarkan penjelasannya lebih detail dengan menyaksikan video yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Pada kesempatan kali ini, saya akan merincikan terlebih dahulu poin-poin yang dipelajari pada pembelajaran Guru Belajar Seri AKM. Untuk itu, Bapak Ibu semua, silahkan untuk melihat poin-poinnya dan silahkan untuk ikut belajar bersama kami pada seri AKM Guru Belajar Kemendikbud. Telah dijelaskan bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi, pelajaran, dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi,
kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Dapat disimak sebagaimana gambar yang saya siapkan bersumber dari proses kami mengikuti BIMTEK seri AKM Guru Belajar Kemendikbud. Ketika sudah mencermati, untuk poin berikutnya saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Garis besarnya saja, kira-kira poin-poin apa yang akan dipelajari pada seri AKM Guru Belajar ini. Silakan untuk dapat dicermati bahwa penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Sekali lagi, pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Artinya, apa yang sudah kita pikirkan, mengkonsepsi sesuatu harus dapat terterapkan dengan baik. Integrasi antara pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang akan dievaluasi melalui asesmen nasional. Silahkan Bapak Ibu dapat disimak seluruhnya untuk kompetensi siswa, kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun terkait program, pada program tersebut yang dipelajari adalah mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. 4. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Kemudian ada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Adapun untuk manfaat asesmen nasional sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikut merupakan tabel perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya meliputi tujuan, pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Untuk asesmen nasional, bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Adapun untuk UN, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Secara jenjang, asesmen nasional untuk SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah.
Adapun untuk UN, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa untuk AN atau Asesmen Nasional 5, 8, 9. Adapun untuk ujian nasional adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek AN, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Ujian nasional sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal PG, PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Adapun untuk UN adalah pilihan ganda dan isian singkat. Untuk matematika, SMA atau MK. Sasaran penilaian bisa dicermati Bapak Ibu. Untuk AN, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Adapun untuk UN, penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir, mengenai metode. Untuk asesmen nasional, menggunakan metode Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Adapun ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Baik, pada susunan tersebut silahkan untuk dicermati. Asesmen nasional meliputi AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Adapun turunan dari AKM adalah asesmen literasi membaca, seperti memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang terakhir, asesmen numerasi menggunakan konsep memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Pada BIMTEK tersebut juga dijelaskan secara rinci mengenai petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Di sana juga dijelaskan petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Adapun peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Sebagaimana tertera, salah satunya untuk jadwal pelaksanaan dilaksanakan selama 2 hari pada jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, SMA, SMK, atau MA, dan paket C atau ULIA. Adapun hari pertama, tes literasi 45 menit, survei karakter 20 menit untuk SD, MI, dan paket A, ULA. Sementara untuk jenjang berikutnya, tes literasi 90 menit pada hari pertama dan survei karakter selama 30 menit masih pada hari pertama. Untuk hari kedua, SD, MI, dan paket A ULA, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Adapun jenjang berikutnya, pada hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Penjelasan detail mengenai kriteria peserta asesmen nasional secara garis besar saya sampaikan. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada program tersebut akan dijelaskan secara rinci terkait kriteria peserta AN. Untuk itu, Bapak Ibu, silakan untuk segera mengikuti asesmen kompetensi minimum yang akan dapat dipelajari pada program Guru Belajar Seri AKM. Sebagaimana yang sudah saya tampilkan pada beberapa slide ke belakang, asesmen nasional meliputi apa yang tertera saat ini. Kemudian mengenai analisis butir soal asesmen kompetensi minimum, bentuknya meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pada program tersebut dijelaskan secara rinci dan juga contoh-contoh detailnya seperti apa. Berikut
saya tampilkan untuk komponen AKM literasi membaca. Pada program tersebut juga dijelaskan secara detail mengenai konten, proses kognitif, dan juga konteks. Konten meliputi teks informasi sebagaimana penjelasan tersebut, kemudian teks fiksi. Adapun proses kognitif meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Untuk konteks, personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi meliputi konten yang terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Adapun proses kognitif meliputi pemahaman, penerapan, penalaran, dan konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada tabel ini dijelaskan tentang kelompok perlu intervensi khusus bila detail tingkat kompetensinya sebagaimana yang tersebut, dasar detail tingkat kompetensi sebagaimana yang tersebut, kemudian cakap, dan juga mahir. Bapak Ibu silahkan untuk dicermati betul bahwa memang untuk AKM ini sangat detail dan mohon untuk bisa dipelajari dengan baik, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan rancangan program yang sangat bagus, detail, dan mudah dipahami. Hingga saya yakin Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti program ini, dan program ini insya Allah bermanfaat dan mudah sekali untuk memahamkan Bapak Ibu terkait program tersebut. Adapun untuk numerasi, sebagaimana yang tersebut pada tabel, selanjutnya untuk kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Yang pertama, perlu intervensi khusus dari kebutuhan, cara formal atau informal, struktur pembelajaran, dan kemudian pendekatan. Selanjutnya adalah dasar dari kebutuhan, cara formal atau informal, struktur pembelajaran, dan pendekatan. Aspek yang ketiga adalah tentang cakap, dari 4 aspek yang sama dengan 2 aspek sebelumnya. Yang terakhir adalah mahir. Sebelum saya akhiri, dari 4 aspek dijabarkan 4 aspek lagi akan dipelajari pada seri Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum. Untuk itu, secara detail, secara rinci, Bapak Ibu Guru silahkan untuk berpartisipasi ikut program belajar seri AKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada program tersebut juga dijelaskan tentang pengalaman literasi, numerasi, dan keterampilan hidup oleh Guru Susan. Di situ kita akan bereksplorasi dengan koordinat Kartesius. Hal yang sering menjadi tanda tanya dan bisa terjawab pada program ini adalah literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis yang cakupannya memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu bagaimana caranya? Pada program ini akan dijelaskan dengan detail, rinci, dan sistematis. Salah satu poin yang mudah bisa kita bahasakan adalah kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir analisis dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menjawab soal. Ketika muncul pertanyaan, lantas bagaimana contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Program ini menjelaskan dengan sangat detail, rinci, sistematis terkait
cara atau contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika. Pada poin tambahan A, membacakan cerita bagaimana René Descartes menemukan sistem koordinat, masih tentang alur seorang guru Susan. Yang B, murid senang dan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat Cartesius. Kemudian yang terakhir, permainan menemukan titik-titik konfigurasi rasi bintang. Adapun rincian berikutnya, D, murid diminta mengidentifikasi posisi bintang-bintang dengan menggunakan kombinasi X dan Y atau X, Y. Permainan dilanjutkan dengan catur manusia pada poin E. F, diskusi manfaat koordinat Cartesius dalam kehidupan sehari-hari. G, permainan battleships. H, murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksikan motif ukiran Toraja pada sebuah bidang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat Cartesius. Pada seri belajar tersebut, Guru Susan menyimpulkan manfaat dari proses belajarnya adalah saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri. Mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekadar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Bagi yang ingin tahu cerita lengkap tersebut, cerita Guru Susan dimuat pada surat kabar guru belajar 021 literasi untuk belajar. Tentu setelah mengikuti program ini, telah tersedia melalui Google Book pada link berikut, sebagaimana yang tertulis. Cermati untuk segitiga belajarnya, di situ juga akan dibahas detail ya. Ada asesmen, pembelajaran, kurikulum, di dalamnya ada pengalaman belajar murid, kompetensi kepemimpinan sekolah, kemudian kompetensi guru. Akhirnya saya, Anung Setio Anggoro SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Banguntapan, yang melakukan aktivitas pengimbasan AKM dari hasil bimbingan teknis kami selaku penggiat pendidikan untuk lebih memahami tentang AKM. Dan pada kesempatan kali ini, di closing statement saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti program ini. Karena program ini demikian penting, program ini demikian luar biasa, rinci, sistematis, bermanfaat, dan ketika dipraktikkan, saya yakin Bapak Ibu Guru akan mampu menerapkan satu sistem AKM dengan baik benar. Untuk itu, mari bergabung dalam program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.